Selamat datang di Radiologi FKKMK UGM. Saya akan memandu pembelajaran radiologi. Kali ini kita akan membahas salah satu kelainan pada tulang yang cukup sering terjadi, yaitu osteomielitis. Mari kita mulai. Osteomielitis adalah infeksi pada tulang yang biasanya disebabkan oleh bakteri, paling sering Staphylococcus aureus, meskipun bisa juga oleh jamur atau kuman lain. Insidensi osteomielitis dapat terjadi pada semua usia. Paling sering terjadi pada usia 2 hingga 12 tahun dan lebih sering terjadi pada laki-laki. Gambar ini menunjukkan anatomi penting perbedaan antara osteomielitis akut dan kronis. Pada fase akut, tampak reaksi periosteal, pus, endosteal scalping, dan sklerosis. Sedangkan pada fase kronis, muncul sequestrum, involucrum, serta kloaka sebagai jalur drainase pus. Osteomielitis terbagi menjadi akut, subakut, dan kronis. Fase akut terjadi pada 10 hingga 14 hari pertama setelah onset, yang mana ditunjukkan dengan adanya endosteal scalping, reaksi periosteal, sklerosis, dan pembengkakan jaringan lunak. Fase subakut terjadi pada 3 hingga 5 minggu setelah onset, ditandai dengan adanya lesi litik berbentuk oval yang disebut abses Brody. Fase kronis pada waktu yang lebih dari 4 hingga 6 minggu yang ditunjukkan dengan adanya gambaran involucrum, sequestrum, dan kloaka. Pada radiografi konvensional, perubahan mungkin tidak terlihat hingga 5-7 hari sejak onset pada anak-anak dan 10-14 hari pada orang dewasa. Radiografi dorsoplantar menunjukkan reaksi periosteal sekitar diafisis os metatarsal di GT1. Reaksi periosteal adalah respon tulang kortikal yang menyebabkan periosteum terangkat dari korteks. Pada osteomielitis, reaksi periosteal berupa tipe non-agresif. Pada reaksi periosteal non-agresif terdiri dari tipe solid seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri dan tipe tipis dengan single layer seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Berikut adalah salah satu gambaran khas pada osteomielitis yaitu abses Brody. Abses Brody adalah lesi litik berbentuk oval yang berorientasi pada sumbu panjang tulang yang dikelilingi tepi sklerotik. Pada slide ini menunjukkan beberapa gambaran khas pada osteomielitis, di antaranya involucrum, yaitu selubung tebal tulang baru periosteal yang mengelilingi sequestrum yang merupakan fragmen tulang devaskularisasi. Sequestrum yaitu fragmen terpisah dari tulang nekrotik yang dikelilingi oleh pus, jaringan granulasi, dan involucrum. Kloaka yaitu defek pada involucrum yang merupakan tempat keluarnya materi purulen dan nekrotik. Setelah memahami teori dan gambaran radiologis osteomielitis, kini mari kita lihat bagaimana temuan-temuan tersebut diterapkan dalam praktek klinis melalui contoh kasus berikut. Tuan S, 27 tahun, dengan klinis riwayat fraktur kruris 2 tahun yang lalu, pada foto polos kruris sinistra proyeksi apelateral, tampak gambaran sequestrum, involucrum, dan kloaka pada diafisis tulang tibia sinistra pars tertia distal sesuai dengan gambaran osteomielitis kronis. Pada contoh kasus berikutnya, pasien dengan riwayat total hip arthroplasty yang disertai komplikasi infeksi. Pada foto polos os femur dextra tampak lesi destruktif tulang periprostetik yang irreguler disertai dengan reaksi periosteal. Demikian pembelajaran radiologi mengenai osteomielitis. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pemahaman khususnya mengenai gambaran radiologis dari osteomielitis. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.